Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Elal Badri dari kelas 1B Prodi BKPI dengan NIM 25 10 20 70 54. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah topik penting yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, tetapi jarang benar-benar kita pahami, yaitu pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Mengapa ia sering dianggap berbahaya? Dan bagaimana cara membedakan dari sains yang asli? Mari kita bahas bersama. Pseudoscience adalah pengetahuan, klaim, atau kepercayaan yang mengatasnamakan sains, tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Ciri utamanya adalah tampak seperti ilmiah, menggunakan istilah-istilah sains, tetapi tidak bisa dibuktikan secara objektif. Contoh sederhananya adalah yang pertama ada ramalan zodiak, teori bumi datar, dan terapi pengobatan tanpa bukti ilmiah. Berikutnya ada perbedaan sains dan pseudoscience. Yang pertama, sains menggunakan metode ilmiah, dapat diuji ulang, hasilnya bisa salah dan boleh dikritik, dan berdasarkan bukti empiris. Yang kedua ada pseudoscience, tidak dapat diuji secara objektif, penjelasannya kabur atau terlalu sederhana, menolak kritik, dan mengandalkan kepercayaan, emosi, atau otoritas. Contoh perbandingannya yaitu sains vaksinasi bekerja karena dibuktikan melalui uji klinis. Pseudoscience, vaksin membuat tubuh menjadi magnet atau tanpa bukti, hanya klaim. Berikutnya ada ciri-ciri pseudoscience. Yang pertama, tidak bisa diuji. Klaim dibuat tanpa peluang untuk dibuktikan salah. Contohnya ada energi aura Anda berubah karena bulan merah. Yang kedua, menggunakan bahasa ilmiah palsu, memakai istilah frekuensi, energi kosmik, gelombang kuantum, tanpa makna yang jelas. Yang ketiga, mengandalkan testimoni, bukan bukti. Saya pakai ini dan langsung sembuh, tapi tidak ada riset. Menolak kritik dan tidak mau diverifikasi ilmiah. Jika dikritik, jawabannya itu karena kamu belum percaya. Terlalu menggeneralisasi, menyimpulkan sesuatu dari bukti yang sedikit. Tidak berkembang sains, berubah ketika ada bukti baru. Pseudoscience tidak. Berikutnya ada contoh-contoh pseudoscience di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada astrologi atau ramalan zodiak. Mengklaim posisi bintang menentukan kepribadian. Faktanya, tidak ada hubungan ilmiah antara posisi bintang dan sifat manusia. Yang kedua, pengobatan alternatif tanpa bukti. Contohnya, obat A pasti menyembuhkan semua penyakit. Terapi energi tangan bisa memperbaiki sel tubuh. Beberapa herbal memang bermanfaat, tetapi klaim berlebihan termasuk pseudoscience. Teori konspirasi ilmiah, teori bumi datar, penolakan perubahan iklim, klaim vaksin berbahaya tanpa data, semua tidak punya bukti ilmiah yang konsisten. Produk kesehatan palsu atau sabuk pembakar lemak, air berenergi, gula yang meningkatkan getaran tubuh, biasanya hanya iklan manipulatif. Mengapa pseudoscience berbahaya?
Yang pertama, menyesatkan masyarakat. Banyak orang yang mempercayai klaim palsu. Yang kedua, mengganggu kesehatan. Misalnya menolak obat medis karena percaya terapi palsu. Yang ketiga, kerugian finansial. Membeli produk atau layanan yang tidak berguna. Yang keempat, menghambat kemajuan ilmu pengetahuan karena masyarakat sulit menerima fakta ilmiah. Yang kelima, menciptakan ketakutan dan hoaks. Contohnya, hoaks vaksin menyebabkan wabah penyakit. Jadi, pseudoscience mudah ditemui dan sering terlihat meyakinkan. Namun sebagai masyarakat yang kritis, kita harus membedakan mana ilmu yang benar berdasarkan bukti, dan mana yang hanya menggunakan label sains untuk meyakinkan orang. Dengan memahami pseudoscience, kita dapat membuat keputusan yang lebih aman, lebih rasional, dan lebih tanggung jawab. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.